Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, belum semangat ini, masih lawa-lawa. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tadi pagi saya menjelaskan tentang hidup dalam dimensi waktu yang saya ambil dalam pengkhotbah pasal yang pertama. Pada sore hari ini kita akan masih berbicara tentang kitab pengkhotbah. Mari kita membuka Alkitab pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Saya tidak membaca semua, nanti bisa baca di rumah, tapi ini sangat menarik untuk mengingatkan saya dan saudara kepada pencipta kita. Baik, yang dapat boleh bilang amin. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, kemudian kita lompat ayat yang ke-8. Saya rindu kita membaca secara sama-sama. Ini sangat menarik supaya kita bisa simak dan kita bisa hafal kalau boleh. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Lompat ayat 8. 3, 2, 1. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ini sangat menarik. Tadi pagi saya sudah jelaskan apa itu sia-sia. Tetapi hari ini saya akan membawa kita untuk merenung kembali dengan judul yang saya ingin sampaikan, yaitu ingatlah penciptamu. Ya, kalau boleh bisa sama-sama 3, 2, 1. Ingatlah penciptamu. Perhatikan, ketika di sini penulis kitab pengkhotbah ini, dia berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Dan kemudian dia menjelaskan dalam bahasa-bahasa yang penuh dengan sastra yang tinggi dan puitis. Dan kemudian sampai pada ayat yang ke-8 dia berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Perhatikan, kalau kita melihat di ayat yang ke-8, kata kesia-siaan atau sia-sia itu ada diulang 3 kali. Nah, ini bukan cuma permainan kata-kata atau puisi. Pernah saya bilang dalam sastra Ibrani yang namanya tautologi, ketika ada sesuatu yang diulang 2 kali itu namanya sangat-sangat penting. Dan kalau dia diulang 3 kali berarti sangat ekstrim, artinya sangat-sangat penting, di atas sangat penting. Nah, kenapa dikatakan demikian atau dikatakan oleh pengkhotbah kesia-siaan atas kesia-siaan? Sebab dia ingin menekankan supaya pendengar atau pembaca kitab ini mengerti apa yang dimaksud dengan kesia-siaan. Tadi pagi saya menjelaskan bahwa kitab ini merupakan kitab yang pesimis menurut beberapa pakar teologi. Kenapa dikatakan sangat pesimis? Seperti orang tidak ada harapan. Oh, sia-sia. Bertentangan dengan bagian lain yang memotivasi orang-orang supaya punya pengharapan. Tetapi sangat ironis, di bagian ini dikatakan sangat sia-sia. Nah, memang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kurang lengkap dan kurang memiliki arti yang luas. Tadi pagi saya jelaskan bahwa kata sia-sia itu diterjemahkan dari kata hevel bahasa Ibrani. Kata hevel ini lebih pas diartikan kual atau asam. Nah, lebih luas lagi dimaksudkan ada 2 hal. Berarti hevel atau kesia-siaan yang diterjemahkan seperti itu atau uap atau asam, itu yang pertama berarti kesementaraan atau kefanaan. Jadi kata hevel atau kata kesia-siaan itu sebenarnya mengandung makna kesementaraan atau kefanaan. Kemudian arti yang kedua adalah teka-teki atau paradoks. Paradoks itu hal-hal yang bertentangan. Jadi kalau kita mulai memahami bahwa yang dimaksudkan dengan kata sia-sia atau kesia-siaan bukan sesuatu yang tidak ada guna, tetapi sesuatu yang membawa kita untuk berpikir bahwa di bawah kolong langit ini atau di bawah matahari semuanya itu hanya sementara. Dan itulah yang ditekankan bersifat atau berkata tentang kehidupan ini. Sehingga kembali kalau kita lihat siapa penulis kitab pengkhotbah ini. Tadi pagi saya bilang penulisnya Salomo. Di ayat pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan pengkhotbah anak Raja Daud tinggal di Yerusalem.
Nah, kata pengkhotbah itu sendiri artinya atau diterjemahkan dari bahasa Ibrani kohelet. Kohelet artinya guru. Guru ini bukan hanya orang yang memiliki pengetahuan. Memang Salomo dia penuh dengan hikmat, kepintaran, dia sangat cerdas. Tetapi lebih daripada itu adalah pengalaman hidupnya. Dia tentu mengalami rentetan kehidupan yang sungguh sangat luar biasa. Entah hal-hal yang pahit ataupun hal-hal yang manis. Bahkan di dalam ukuran manusia, dia orang yang sangat sukses di dalam segala hal. Tetapi sangat ironis, ketika di usia yang sudah semakin lanjut tua, dia bilang semuanya hanya sementara. Hidup ini hanya seperti uang, bahkan kekayaan, ketenaran, status, jabatan, karir dan semuanya itu sifatnya hanya sementara, seperti uang datang kemudian pergi. Dengan kata lain bahwa kenapa manusia berharap hanya kepada hal yang sementara itu? Kenapa manusia hanya terpaku kepada hal yang sangat-sangat fana seperti itu? Kita tahu bahwa pengkhotbah atau Raja Salomo ketika dia muda, dia menuliskan kitab Kidung Agung. Kalau baca kitab Kidung Agung itu antara cintanya dengan Sulamit, seorang gadis kulit hitam namun cantik. Sangat luar biasa, kata-katanya putih sehingga berkata cinta itu kuat seperti mawar. Luar biasa. Kemudian ketika dia dewasa, dia menulis kitab Amsal. Kalau kita membaca kitab-kitab Amsal itu sebagian besar, memang ada yang bukan dia yang tulis, itu dituliskan oleh Salomo. Kata-kata yang penuh dengan hikmat. Dia pernah berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Luar biasa. Dan tetapi kita tahu bersama, Salomo dalam masa hidupnya, dia orang yang luar biasa sukses, tapi juga dia pernah mengalami kegagalan. Itulah pilihan. Kenapa? Karena dia mengambil istri-istri yang tidak takut Tuhan dari orang-orang kafir. Salomo orangnya pasti ganteng, pasti rebutan para wanita. Karena istrinya saja 700. Luar biasa. 700 ini kalau tiap hari satu orang sama-sama dengan dia berteman, berarti dia sampai lagi kepada putaran yang berikutnya itu sekitar 3 tahun. Karena 1 tahun 360 hari. Ya. Jadi kalau ketemu dengan si A, nah kemudian B, C dan seterusnya, ke A lagi itu 3 tahun kemudian. Kalau hitungannya begitu, betapa luar biasa dahsyat. Dia kaya. Ketika dia membangun banyak hal itu dilapisi dengan emas. Bahkan dalam penghabisannya ketika dia berdoa, itu ada puluhan atau ratusan ribu kambing domba dikorbankan. Ketika dia berdoa, api turun menghanguskan, membakar semua korbannya. Artinya kehadiran Tuhan. Luar biasa. Betapa segala kesuksesan sudah dimiliki oleh Raja Salomo. Tetapi akhir hidupnya ketika dia tua, dia bilang kesia-siaan. Heaven, sementara. Pertanyaannya, kok begitu banyak orang, begitu banyak manusia hidup, bahkan di akhir zaman ini, masih merindukan sesuatu yang sifatnya sementara ini secara berlebihan. Orang berangan-angan untuk punya sesuatu ya, yang sifatnya menyenangkan kepribadiannya. Entah itu mobil, entah itu harta, entah itu jabatan dan seterusnya, sehingga orang merasa puas. Padahal kalau kita melihat bahwa Salomo sudah melalui semuanya itu, dan dia sudah sampai kepada puncak kesuksesannya, tetapi dia berkata sia-sia. Dia berkata di ayat yang pertama fase 12 tadi, ingatlah penciptamu di masa muda. Nah ini sangat penting. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, adik-adik pertama. Di dunia ini kalau kita belajar ilmu ekonomi, ada seorang pakar psikologi namanya Abraham Maslow. Itu sudah puluhan tahun lalu, tapi dalam buku-buku ekonomi terutama masih ada teorinya, namanya teori piramid hierarki kebutuhan. Di situ Maslow menggambarkan bahwa manusia itu semua ketika hidup, yang paling pertama kan piramid itu segitiga. Jadi ujungnya menuju. Yang paling pertama itu namanya kebutuhan fisiologis. Orang butuh makan, butuh minum, sehingga orang butuh kerja. Dan itu tentunya diusahakan oleh begitu banyak orang. Tetapi ketika orang mencapai kebutuhan fisiologis tadi, dia sudah punya kerja, dia sudah punya gaji, atau dia sudah punya usaha, dia meningkat lagi namanya rasa aman. Apa itu rasa aman? Ya tentunya kalau dia punya uang yang banyak, dia akan tabung, deposito, ataupun beli emas, beli hiasan, kemudian disimpan. Rasa aman.
Kalaupun mana lagi dia pilih asuransi untuk ada polisnya atau dia sakit, ada asuransi yang backup. Nah, tetapi ketika dia mencapai kebutuhan itu, dia akan naik lagi tingkat kebutuhannya. Dia butuh kasih sayang, sehingga dia butuh sosialita, berteman, ikut arisan dengan orang-orang lain, ikut ada komunitasnya. Ya, kalau dia bisa ada komunitas motor gede, ada apapun juga ya, anak-anak muda macam-macam. Itu sudah sampai kepada kasih sayang, hubungan sosial. Tetapi ketika dia mencapai itu, dia butuh yang lebih tinggi lagi, yang namanya penghargaan. Ya, dia butuh ada sesuatu yang wah. Nah, kalau mungkin dia misalnya dia sudah punya kendaraan, dia punya yang lebih bagus lagi, yang bermerek, yang lebih mahal, supaya orang akui dia hebat, dia orang yang sukses, dia orang yang tajir melintir, kalau bahasa istilah sekarang, ya. Sehingga segala sesuatu penuh dengan keinginan untuk penghargaan. Nah, ini tingkat kehidupan manusia. Kemudian dia akan sampai kepada yang paling tinggi, yang namanya aktualisasi diri, self actualization. Kalau orang sudah punya segala-galanya, ya sekarang kan kalau kita lihat, misalnya dia sudah punya hotel, sudah punya kendaraan, mau lagi ada jet pribadi. Kan kalau misalnya pemain bola yang kaya-kaya itu kan, dia sudah punya tempat resort yang mewah, ada lagi jet pribadi. Nah, ini namanya self actualization. Atau dia ingin punya rumah di mana lah begitu. Sudah tidak puas lagi rumah atau hotel di atas bumi, di atas tanah, bikin lagi di bawah laut. Macam-macam. Atau bikin di atas puncak gunung karang dengan harga yang sangat mahal. Karena orang yang berlebihan banyak sekali. Nah, ini banyak yang dicapai oleh manusia sehingga pada sampai titik tertentu namanya aktualisasi diri. Tetapi dengan baik. Semua hierarki kebutuhan manusia yang seperti saya gambarkan tadi sudah dimiliki oleh Salomo. Apa yang dia tidak punya? Dan oleh karena itu kita hari ini harus bercermin kepada pengalaman Salomo tadi sebagai seorang kohelet, sebagai seorang guru yang telah mengalami segala sesuatu dari yang level bawah sampai ke paling tinggi namanya aktualisasi diri. Dan ketika dia sampai ke situ, sudah menikmati, sudah merasakan, dia sampai kepada kesimpulan bahwa semuanya sia-sia. Artinya sementara, seperti uap, seperti asap yang ada kemudian berlalu dan tidak akan pernah membawakan kebahagiaan. Pertanyaan saya, jadi apa yang kita butuhkan? Jadi apa yang menjadi dasar kebutuhan kita supaya hidup ini bermakna? Nah, jadi jangan kita pikir bahwa ketenaran itu sesuatu yang diindahkan manusia kemudian akan membawa kita kepada kebahagiaan. Nah, kita harus belajar Alkitab. Kita harus lihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata hal itu tidak ada gunanya. Jangan dipikir bahwa orang-orang tenar seperti artis-artis Korea yang banyak itu yang hebat-hebat, cantik, ganteng, tinggi, kaya, terkenal, mereka bahagia kan? Coba buka di Google. Hampir tiap bulan ada mereka yang bunuh diri. Ada mereka yang minum racun atau minum obat tidur dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita pikir bodoh orang ini, memang bodoh. Kenapa? Karena ketika dia mencapai satu tingkat kehidupan yang sangat tinggi, dan itu yang dia kejar dalam hidupnya, dan dia akan sampai pada kesimpulan sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, kita yang seperti ini kok masih mau berpikir seperti itu? Betapa bodohnya kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, anak muda yang ada, datang kepada alamat yang tepat. Kita mencari Tuhan. Kita mau mencari, mengenal siapa pencipta kita. Bagaimana hidup yang bermakna itu supaya nanti kita akan sampai kepada perlindungan untuk tidak memikirkan hal-hal yang sia-sia tadi, yang sementara tadi, tidak ada gunanya. Bukan berarti kita tidak boleh sekolah, bukan berarti kita tidak boleh kerja, bukan berarti kita tidak boleh punya pengharapan bagaimana supaya hidup semakin baik. Karena kita diberikan potensi oleh Tuhan untuk mengembangkan segala potensi kita. Tetapi semuanya itu kita akan kembali merenungkan dan merefleksikan apakah itu sudah sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini ada dua hal yang saya ingin bagikan. Berbicara, ingatlah penciptamu di masa mudamu. Nah, sekarang kalian banyak yang masih muda. Ya, tentunya ini menjadi satu perlindungan yang luar biasa. Supaya kita punya cerminan bahwa langkah hidup saya ke depan harus bagaimana. Sekolah iya, bekerja iya,
Tapi apakah semuanya itu hanya untuk kepuasan diri? Tapi apakah semuanya itu supaya orang menganggap kita wah, hebat, luar biasa, sehingga kita menjadi orang yang ingin mengejar aktualisasi diri atau penghargaan tadi? Nah, ini banyak orang yang keliru. Nanti kita akan pasang kosong. Tetapi hari ini kita akan melihat meneropong kehidupan Salomo ketika dia berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Apa yang dimaksudkan? Saya pakai dengan bahasa Alkitab secara keseluruhan. Yang pertama, apa yang harus kita ingat, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama bilang dengan saya 3, 2, 1. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pegang baik-baik. Jangan hal ini digadaikan. Jangan hal ini dihilangkan oleh karena tawaran-tawaran dunia tadi. Melihat seseorang, katakanlah kalau saya seorang laki-laki atau seorang perempuan, melihat ada pasangan atau lawan jenis yang mempunyai segala sesuatu, kemudian dia ingin kepada saya dan kemudian saya tergiur dengan itu, tapi orang itu bukan orang yang sesuai dengan standar Alkitab. Dengan baik, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalau kita lihat di berita-berita, ada artis-artis yang percaya Kristus, tapi ada juga yang meninggalkan Kristus, imannya kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya bertanggung jawab menyampaikan kepada adik-adik yang masih muda, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Hanya Dialah jalan keselamatan satu-satunya untuk menuju surga yang kekal. Ketika Salomo yang sudah mulai tua dikatakan, ingatlah penciptamu di masa mudamu. Tentunya ya di situ kan Yesus Kristus secara manusia itu belum ada, karena Yesus Kristus secara daging keturunan dari Salomo juga, atau Salomo nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Tetapi pencipta, dia percaya kepada Allah yang disebut oleh mereka Adonai, itu pencipta. Dia datang kepada dunia ini supaya kita mengenal Dia dalam wujud manusia, itulah Yesus Kristus. Sehingga kalau kita membaca di Roma pasal 11 ayat 36, bisa ditampilkan. Roma 11 ayat 36, di situ dikatakan, ya Roma 11 maksud saya ayat 36, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan, ini kata sebab itu alasan. Segala sesuatu entah yang kelihatan ataupun tidak, itu dari Dia. Dia sini huruf besar, itu menuju kepada Yesus. Dari Dia dan oleh Dia. Oleh Dia itu diciptakan oleh Dia. Ketika Dia dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa di surga, Bapa anaknya Yesus Kristus itu yang paling dikasihi, itu segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup ini semua fokusnya hanya kepada Yesus Kristus. Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru semua tertuju kepada Kristus. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis Alkitab. Ada yang nabi, ada yang raja, ada yang petani, ada yang imam, dengan masa yang berbeda, latar belakang yang berbeda, rentang waktu 1500 tahun, semuanya menuju kepada pribadi Yesus Kristus. Itulah dikatakan dari Dia, segala sesuatu oleh Dia dan kepada Dia dan bagi Dia segala kemuliaan. Nah, sangat bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita semua sebagai orang-orang percaya kepada Kristus itu tidak gampang. Jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa ingatlah penciptamu di masa mudamu, jangan dianggap enteng, jangan dianggap ini sesuatu yang sia-sia, yang biasa atau tidak bermanfaat. Banyak orang yang menyesal ketika dia sampai kepada kegagalan dalam kehidupannya di balik kematian. Ternyata dia salah mengambil pilihan. Dan hari ini catat baik-baik, saya mau bilang bahwa Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan orang yang hanya sampai kepada aktualisasi diri, dia akan mengalami penyesalan selama-lamanya. Saya ingat seorang artis yang sangat terkenal,
aktor superstar namanya Michael Jackson. Saya dulu suka koleksi lagunya. Itu kalau dia menyanyi luar biasa, orang membludak. Satu tiketnya saja itu harganya 30 juta. Yang dibeli 30 juta ini orang antrian, ada yang tidak bisa masuk ketika dia konser. Seorang Michael Jackson, dia beberapa kali mengoperasi plastik supaya mukanya dari yang kulit hitam jadi putih, hidung yang jadi mancung dan seperti apa, sehingga tidak gampang dengan sinar matahari. Kalau kita lihat apa yang kurang sama Michael Jackson, kaya terkenal lagi, apa yang dia tidak bisa bikin, apa yang dia mau tidak ada, pasti bisa. Tetapi ketika wawancara dengan seorang juga wawancara namanya Oprah Winfrey di sebuah televisi, dia bilang, aku kesepian, I am lonely. Sangat ironis. Seorang superstar yang sangat terkenal, yang segala sesuatu bisa dia capai, bisa didapatkan, bisa berkata, aku kesepian. Dan ini memang benar. Kenapa? Karena di dalam ketenaran yang dia miliki, tentunya dia membatasi diri ketemu dengan orang-orang, membatasi diri, dan tentunya semuanya serba eksklusif, serba pilihan, dan dia keluar dari hubungan sosial yang wajar dalam kehidupan dia, dan dia mengatakan aku kesepian. Untuk apa? Jangan kita anggap artis-artis hebat itu mereka tidak kesepian, karena saking takut ketemu dengan orang, karena mungkin ada ancaman atau juga ketidaknyamanan, menghindari, sepi, sehingga mereka banyak minum obat-obat terlarang, obat penenang supaya bisa tidur. Dan kalau tampil, mereka harus tampil maksimal. Kalau tidak, ada ketakutan jangan-jangan nanti audiens penonton itu tidak terbius, tidak histeris, antusias dan seterusnya. Dia harus minum. Saya pernah baca kisah Elvis Presley, orang yang sangat terkenal. Dia juga punya hidup rohani, meninggal tahun 60-an. Dia kalau mau tampil dia mesti minum obat penenang supaya dia bisa merasa bagus, sehingga dia bisa mengalami satu namanya sindrom ya ketika dia tampil. Dan akhir hidupnya dia mati ya minum obat penenang terlalu banyak, overdosis. Marilyn Monroe juga demikian. Tidak ada kebahagiaan mereka dapatkan tanpa Kristus. Bahkan John Lennon dari Beatles, dia bilang bahwa aku lebih terkenal daripada Yesus. Ya, bahkan mereka, saya pernah baca kisahnya, para suster-suster Katolik itu mereka maaf kata dikencing ya ketika lewat di bawah begitu, ketika mereka ada di atas rumah. Mereka menghina Tuhan Yesus. Mereka, John Lennon itu ditembak mati. Tragis juga. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki Yesus Kristus. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat fatal dalam kehidupan orang seperti ini. Dan hari ini saya mau bilang, kebahagiaan kita hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada nama lain. Apapun yang kita hadapi, mungkin ada persoalan yang berat, mungkin ada pergumulan, mungkin ada sesuatu yang sangat menekan. Ketika coba kita menyanyi menyembah Tuhan, sebutkan nama Yesus, ada nama Yesus, panggil nama Yesus, kita akan merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia berkata, aku Immanuel, menyertai kamu. Ketika kita panggil namanya, damai sejahtera, bahkan dikatakan oleh Alkitab yang melampaui segala akal, itu diberikan kepada saudara saudara. Tidak gampang. Oleh karena itu, orang-orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman abad pertama, walaupun sudah di muka diperhadapkan dengan binatang buas, mau disembelih, mau dipancung, mau bilang sangkal Yesus, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa gentar sedikit pun. Kenapa? Karena mereka memiliki damai sejahtera dari Yesus Kristus. Kalau kita melihat orang-orang yang berubah itu bisa kenal Yesus Kristus pada abad-abad pertama, memang pemberitaan Injil, tetapi yang lebih lagi karena mereka melihat ketabahan, kekuatan dari orang-orang Kristen yang ketika diadu dengan binatang buas mereka mau dibunuh, tetap percaya kepada Tuhan. Mereka melihat ketenangan mereka luar biasa. Itulah yang saya katakan tadi, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tapi hari ini sangat berbeda. Mungkin gereja saja orang seringkali hitung-hitungan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Orang banyak menghindari ibadah karena mungkin bisa live streaming, ya sehingga semua yang datang bisa dari rumah. Beda. Kita komunitas begini akan sangat berbeda dengan di rumah. Kalau memang tidak memungkinkan, apa boleh buat. Tetapi hal-hal seperti ini sangat-sangat penting bagi kita. Jangan dianggap remeh.
Dan kalau kita mulai misalnya tidak ibadah, satu kali kemudian rasa agak gak enak, dua kali kurang enak, tiga kali, empat kali, lima kali rasa biasa, hati-hati. Berarti kekuatan kuasa kegelapan sudah memasuki kita, atau dengan kata lain bahwa Roh Kudus sudah meninggalkan kita. Tetapi kalau hari ini kita misalnya tidak ibadah, atau kita melakukan kesalahan, katakanlah berbohong, kemudian ada rasa tidak enak, tidak nyaman, itu Roh Kudus masih kuat, masih ada di tengah-tengah kita. Tetapi kalau sudah kita dukakan Roh Kudus, kemudian kita berbohong, kita melakukan hal yang salah, kemudian tidak ada rasa salah, tidak ada rasa takut, hati-hati, kita sudah mulai bermasalah. Roh Kudus mulai meninggalkan kita. Tapi hari ini kalau kita dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Amin. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kenapa? Karena kita adalah pilihan. Nanti itu di poin yang kedua. Tapi yang pertama saya sampaikan, ingatlah penciptamu, ingatlah Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat yang ada bagi saya dan saudara. Anak-anak muda, pertahankan hal ini. Sekali Kristus, tetap Kristus. Amin. Ketika kalian berada di manapun juga akan diperhadapkan dengan pilihan ini. Yesus atau dunia ini dan segala keindahannya. Pilih Yesus atau segala sesuatu yang mengenakan daging kita. Tetapi dengar baik, pilih Yesus Kristus. Walaupun kita hidup dalam penderitaan, hidup dalam pergumulan, tetapi akan berakhir dengan kemuliaan dari Dia untuk kehidupan yang kekal. Amin. Pegang hal ini dalam kehidupan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, masih di pasal 12 ayat yang pertama tadi. Di situ dikatakan dari yang pertama tadi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Kemudian yang berikutnya, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Perhatikan, ketika Salomo dia menjadi tua dan lanjut usia, semuanya sudah melemah. Segala sesuatu yang dia punya, kemegahan, kehormatan, pengakuan, itu sudah mulai hilang. Dan dia merasa tidak ada apa-apa lagi. Saya masih punya orang tua yang masih hidup, sudah lanjut usia, melihat bagaimana penderitaan di masa tua. Jalan saja agak repot, seringkali biasanya sakit, kemudian tidak nyaman, dan macam-macam lagi penderitaan. Dan ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa kita terbatas. Tetapi dengan baik, hal yang luar biasa dalam perenungan Salomo itu mau membawa kepada pemikiran kita hari ini, yaitu kita spesial di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kita spesial di hadapan Tuhan Yesus. 3, 2, 1. Kita spesial di hadapan Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Sebelum hari tiba, hari-hari yang malam, banyak orang ketika sampai kepada kemalangan, artinya dia menutup mata, dia tidak bersama-sama dengan Juru Selamat atau Tuhan Yesus dalam kemalangan. Hari ini kalau kita masih punya keluarga saudara yang belum memahami, doakan mereka. Entah itu keluarga, entah itu orang tua, entah itu siapa yang sangat berarti bagi kita, doakan mereka. Tapi bagi saya dan saudara secara pribadi dengan baik, kita spesial di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu bahwa ketika kita kembali merenungkan apa kata-kata Salomo sebelum hari-hari yang malam itu datang, ingatlah bahwa kita spesial. Nah, kita akan membacanya di Filipi, Efesus pasal yang pertama. Efesus pertama ayat yang keempat. Efesus pertama ayat yang keempat, situ dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita spesial. Bayangkan ketika Alkitab berkata sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dewan Musyawarah Allah ada Allah Tritunggal dan malaikat-malaikatnya. Di situ dirancang akan menciptakan manusia. Bahkan ketika Lucifer memberontak kepada Tuhan, kemudian menghasut begitu banyak malaikat mengikuti dia, Tuhan sudah menetapkan saya dan saudara. Dan kalau hari ini kita hadir, kita lahir, kita ada dalam komunitas orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita spesial. Bilang sama dirimu, kita spesial. Spesial itu mahal.
Sekarang kalau ke jual martabak yang spesial itu berapa? Ya, itu mahal. Apalagi tambah dengan istimewa. Memang spesial ini satu paket dengan istimewa sangat mahal. 25.000 atau berapa? 30.000. Ya, mahal. Jangan anggap remeh. Jangan tukar hak kesulungan kita dengan seporsi Brenebon ya, atau es kacang merah kalau sekarang. Karena hak kesulungan itu pilihan tadi ini, kita telah dipilih. Dan pilihan ini bukan harga mati kalau kita menolak, karena manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih, untuk menentukan ya atau tidak. Tetapi kalau hari ini kita kemudian menjadi orang percaya kepada Kristus karena lewat orang tua kita mengucap syukur, tidak gampang. Itu bukan perkara yang kebetulan, itu karena campur tangan Tuhan. Atau kalau kita karena sesuatu kita percaya Kristus, ada tantangan di sana kita menjadi orang Kristen, itu lebih luar biasa lagi, bahwa kita dipilih Tuhan. Tetapi seringkali banyak orang percaya mengabaikan hal ini. Sebab kenapa? Karena tawaran-tawaran dunia ini. Sehingga pilihan yang spesial tadi dianggap itu hal yang biasa. Padahal itu kita tidak dipilih. Dan kalau kita tidak dipilih, maka kita harus kudus dan tidak bercacat. Walaupun kita dipilih oleh Tuhan, tapi kita memilih untuk menjadi pemabuk, kita memilih untuk menjadi penzina, kita memilih untuk menjadi orang pemberontak, dan seterusnya kita meninggalkan keistimewaan kita atau hak kesulungan kita, itu juga sia-sia. Dan oleh karena itu sebelum hari-hari yang malam seperti yang dikatakan oleh Salomo tadi, mari kita renungkan bahwa kita ini spesial di hadapan Tuhan. Kalau kita ini spesial berarti kita ini kasta pilihan, ras pilihan. Kalau kita ras pilihan, maka kita akan menjaga kehidupan kita supaya jangan gampang tercemar. Oleh karena itu hari ini anak-anak muda, mari kita jaga kehidupan kekudusan kita. Dengan dunia modern seperti ini tidak ada lagi batas yang bisa menahan kita untuk tidak terlibat di dalam pergaulan media sosial yang sudah mendunia. Ketika ada dalam pergaulan media sosial, pilihan kita mau kudus atau seperti apa. Kalau kita mau memilih dunia ini, orang akan banyak terjebak kepada pornografi, kepada hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, sehingga merusakkan kerangka berpikirnya, maka dia akan menjadi umpan iblis. Tapi hari ini sama-sama kita berdoa. Kita semua penuh dengan tantangan, bukan hanya jemaat tapi saya juga. Tapi kita berdoa, kita harus berusaha karena kita spesial. Maka sebelum datang hari-hari yang malam tadi, kita tetap mengakui, menyadari, dan berprinsip, berpegang teguh bahwa kita ini spesial. Setuju katakan amin. Jangan sampai kita menyesal. Anak-anak muda, saya sering kaget kalau dengar ada orang-orang yang dulu aktif beribadah, bahkan sudah melayani, tahu-tahu dia meninggalkan Kristus ke keyakinan yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena sesuatu yang sifatnya kedagingan, sesuatu tawaran dunia ini. Hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara, terutama anak-anak muda, mendengar kebenaran ini, itu bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Untuk menyampaikan hal seperti ini pun juga bukan mau-maunya saya. Dan ketika berdoa kepada Tuhan, apa yang harus disampaikan kepada jemaat, tentunya Roh Kudus mengarahkan ini sampaikan. Mungkin biasa hal seperti ini hanya menuju kepada satu orang bisa, menuju kepada orang, dua orang, memang tidak semua. Tapi kalau ini untuk kita semua, ini sebagai satu pegangan atau satu landasan atau satu kesaksian untuk kita bisa bagikan. Tapi kalau menuju kepada pribadi-pribadi tertentu, kemudian kita ada di situ, berarti kita menjadi sasaran firman Tuhan ini untuk kita renungkan. Nah, itu cara Roh Kudus bekerja itu luar biasa. Memang seringkali bagi hamba Tuhan, ya biasanya kalau bagi kami hamba Tuhan, itu ketika untuk menyiapkan sesuatu itu 1 minggu sudah disiapkan, itu banyak ide-ide muncul, sampaikan A, B, C, sampaikan ini, sampaikan itu. Tetapi ketika mulai mendekat, itu Roh Kudus mengarahkan kepada hal-hal yang sangat spesifik, spesial. Dan ketika untuk menyampaikan hal ini pun juga itu lewat pergumulan, dan tentunya Roh Kudus tahu bahwa kita membutuhkan perenungan ini untuk menjadi bekal kita. Saya tidak tahu dalam kehidupan yang ada sekarang atau mungkin yang sementara menonton secara live, apakah kita ada tantangan untuk sampai kepada pilihan
kepada Kristus tetap atau meninggalkan Kristus. Nah, kalau kita mendengarkan hal ini sementara dalam kebimbangan untuk meninggalkan Kristus karena tawaran-tawaran dunia dalam bentuk apapun, bahwa dengan baik hal ini tertuju kepada kita secara pribadi. Dan saya harus mengambil keputusan bahwa kita spesial dalam Kristus dan harus tetap setia sampai kapanpun, karena ini berhadapan atau konsekuensinya atau taruhannya kehidupan yang kekal. Yang sudah katakan amin. Kita renungkan hari ini bahwa pilihan itu sungguh sangat luar biasa. Sehingga ketika Alkitab berkata, ingatlah penciptamu di masa mudamu, itu merupakan satu perenungan. Atau bisa juga apa yang saya sampaikan ini mungkin belum kebutuhan hari ini, tetapi mungkin besok, lusa, atau bulan depan, atau suatu saat kita akan diperhadapkan dengan hal seperti ini. Kalau kita merenungkan hal ini, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa hal ini pernah kita dengarkan atau pernah saya sampaikan, sehingga kita akan punya satu pegangan. Dan hal ini tentunya akan membawa kita, akan memagari kita supaya kita ada dalam pimpinan Tuhan dalam satu pilihan, sekali Kristus, tetap Kristus sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ingatlah penciptamu di masa mudamu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan berdoa di firman Tuhan ini.